Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan lebih mendalami perintah-perintah CMD yang dikonekkan dengan operating system Windows, di mana diwakili oleh beberapa aplikasi yang populer. Salah satunya bisa Microsoft Word maupun Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini kita akan menelaah perintah-perintah apa saja yang bisa kita manfaatkan agar kita lebih maksimal di dalam manipulasi operating system Windows terkait aplikasi-aplikasi populernya. Untuk itu mari kita ikuti bersama-sama simulasinya yang berikut ini. Ya, di hadapan kita sudah tertayang dua layar atau dua aplikasi, di mana untuk CMD itu ciri khasnya adalah layar hitam macam ini, kemudian tulisannya putih. Walaupun di dalam praktek-praktek yang lebih mendalam lagi, layar hitam ini akan bisa diubah warna-warna apapun, sedangkan putih demikian juga. Ya. Nah, maka sekarang kita mulai aja hal-hal yang sudah pernah kita kenal sebelumnya, di mana default waktu kita klik double klik pada CMD munculnya selalu seperti ini. Ini dibacanya adalah command prompt, ya. Command prompt drive C folder Windows subfolder system 32, ya, bacanya gitu. Jadi sekali lagi bacanya command prompt dengan sinyal drive C folder Windows subfolder sistem 32 itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mengubah drive ini dengan melakukan pengetikan nama drive-nya. Misalnya kita akan masuk ke drive D, maka cukup tekan huruf D, kemudian diikuti tanda titik 2 lalu tekan enter. Nah, sekarang ini berada di drive D folder utama atau directory utama. Istilahnya folder itu di dalam CMD adalah directory. Ya. Jadi kalau mau ditulis boleh diketik, ya, diketik di dalam CMD folder itu artinya directory. Itu, ya. Ini untuk pengetahuan umum. Kemudian kalau kita akan menuju ke suatu folder tertentu yang akan kita lihat isinya, manipulasi file-file di dalam folder tersebut, kita bisa perintah, kita harus pindah terlebih dahulu atau masuk ke folder tersebut dengan perintah cd, singkatan dari change, ya. Jadi change directory. Nah, change directory ini tidak perlu diketik lengkap. Kalau diketik lengkap justru salah. Nah, lalu bagaimana? Yaitu disingkat saja. C disingkat C, ya, change disingkat dengan huruf diwakili huruf C, directory diwakili dengan huruf D. Ya, C D atau change directory backslash nama foldernya apa kita ketikkan. Misalnya kebetulan namanya ketikan, enter, atau folder apapun yang Anda miliki. Nah, di dalam folder yang namanya ketikan ini isinya apa bisa kita lihat dengan perintah dir dari kata directory. Artinya directory tersebut isinya apa, ya, kita tekan enter, dir lalu enter itu untuk melihat isi dari directory yang aktif saat itu. Kebetulan yang saat ini aktif adalah directory ketikan, ya. Coba kita enter. Tuh. Jadi di sini ada 4 files, yaitu file pertama contoh.docx, berarti miliknya Microsoft Word. Kemudian file kedua ketikan lembar ketiga XLSX, miliknya Excel. Berikutnya koordinat.xlsx, miliknya Excel juga. Kemudian rekapitulasi kebutuhan CF dan seterusnya, ini .xlsx juga. Jadi ada dua buah tipe. Yang pertama DOCX miliknya Microsoft Word, yang kedua XLSX ada 3 file yaitu miliknya Microsoft Excel. Demikian. Nah, sekarang perhatikan
Koneksitasnya dengan Microsoft Excel apa? Kita lihat di sini ya. Kalau kita akan membuka file yang ada di dalam directory tadi, kita klik file, kemudian open, kita arahkan ke folder, yaitu dengan biasa ya, Anda sudah familiar saya kira kalau dengan Windows, browse, lalu arahkan ke D, drive D, kemudian foldernya ketikkan. Nah ini, di sini hanya tiga. Kenapa? Karena kita sudah bahas di dalam video saya sebelumnya. Ini yang kita mau open adalah all Excel types. Ini penting sekali ya, ingat sekali. Rahasia kita sebetulnya di sini. All Excel files. Ini ada 3. Nah, terkait dengan perintah CMD yang sudah pernah kita kenal sebelumnya, yaitu coba ya kita perhatikan di CMD kita. Ini saya perkecil supaya bisa amati di sebelahnya. Oh, terbesar. Saya buat secukupnya saja. Ya, ini. Di sini perhatikan di sebelah kiri ada 3 buah file XLSX, sebelah kanan ini ada background hitam tulisan putih. Di sini saya perintahkan mengganti. Dari kata rename gantilah ya. Karena itu ada lebih dari 1, diwakili tanda bintang. Jadi tanda bintang ini mewakili semua file .xlsx. Artinya rubahlah semua file yang berekstensi XLSX menjadi filenya namanya sama, maka bintang lagi. Apapun kita mau apa ya. Misalnya HIJK. Lalu kita enter ya. Sebelum kita enter, amati yang di sebelah kiri di sini ya. Perhatikan. Begitu ini tekan enter, ini akan hilang, dalam tanda petik akan tidak muncul lagi. Karena apa? Kenapa kok muncul lagi itu? Hilang kan? Kenapa? Karena yang ingin ditayangkan itu kan permintaan di sini all Excel files. Nah, akibat dari itu tidak hanya sekedar di dalam open file Excel menjadi hilang, namun juga apa yang ada di direktorinya CMD juga nggak ada, artinya juga tidak kelihatan kalau kita ketikkan perintah dir, kita coba dir, XLSX-nya sudah nggak ada, sekarang berubah menjadi HIJK gitu. Nah, sedangkan kalau kita ingin memunculkan lagi ya, kita ketikkan lagi perintahnya dengan perintah REN spasi bintang titik. Nah, karena ini sekarang HIJK ya, jadi ubahlah semua extension ini HIJK, semua file bintangnya, bintang semua file yang berekstensi HIJK menjadi bintang ya. Di sini kita ketikkan bintang dot, supaya kembali ke menjadi XLSX lagi, kita ketik XLSX. Begitu ini tekan enter, perhatikan di layar putih, background putih, folder open filenya, layar open filenya Excel ini akan muncul lagi nih. Perhatikan ya, 1, 2, 3 tuh. Halo, muncul ya kan? Macam itu. Oke, ini pendalaman yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, tetapi tadi ada tambahan istilah-istilah penjelasan detailnya ya. Kalau kemarin kan praktisnya, sekarang detailnya. Termasuk sekarang kalau kita ingin membersihkan layar di CMD kita, itu perintahnya adalah CLS. Huruf besar, huruf kecil terserah ya. Jadi kata CL itu kepandekan dari clear, artinya bersihkan. S-nya screen, membersihkan layar. Artinya apa? Artinya satu lembar hitam ini disebut satu layar. Ya. Karena kalau kita memahami teknologi DOS zaman tahun 80-an,
ini sebetulnya satu layar komputer kita itu bukan selebar ini ya, tapi artinya seluruh layar hitam ini full screen di dalam layar kita. Tetapi karena di dalam teknologi selanjutnya diambil oleh Windows, maka dia diberi porsi yang secukupnya. Lebih dikatakan sebagai mengenang sejarah sebetulnya. Sebenarnya Windows kalau tidak menyertakan ini itu enggak masalah juga, tetapi seolah-olah seperti ilustrasinya seorang anak melupakan orang tuanya, jadi dia tetap diberi peran. Namun demikian, seperti layaknya dalam kehidupan sehari-hari, orang tua itu perannya sangat besar terhadap kemajuan anak-anaknya. Maka CMD ini dipertahankan mengingat itu, kira-kira semacam itu, analoginya semacam itu. Oke, saya kira itu. Oke, kita coba CLS ya, CLS, enter, bersih. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan di dalam tayangan video kali ini. Kalau Anda terkesan, silahkan like and share supaya banyak relasi teman siapapun yang Anda kirimi video ini menjadi terinspirasi juga, tahu sejarah, dan akhirnya menjadi berwawasan luas. Orang yang berwawasan luas itu paham, bisa menerima masukan ilmu dari siapapun, dengan teknologi apapun, dengan metode apapun. Karena dengan demikian Anda atau siapapun yang menghayatinya akan menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang baru menonton video saya kali ini, silahkan di-subscribe, oke? Karena subscribe itu konon katanya gratis, Anda tidak dipungut biaya sepeser pun, ya. Tapi pahala Anda berlimpah-limpah karena otomatis men-support video-video saya selanjutnya, oke? Dan memberi semangat saya untuk berkarya di dalam channel Pak Santo ini. Oke, demikian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ya. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Oke, tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.